2024 menurut gua waktu yang tepat atau menarik banget kalau kalian mau mulai bisnis rental PS gitu ya, terlebih di Indonesia. Kenapa gua bisa menyimpulkan di 2024 ini menarik banget nih kalau misalnya kalian mau bikin bisnis rental PS gitu ya. Yang pertama, kenapa? Menurut gua sedikitnya gitu atau dikit banget kompetitor gitu ya yang memiliki rental PS beserta dengan brandingannya yang bagus. Orang-orang mungkin bikin rental PS udah kayak tempat kosong, dia kasih namanya itu bla 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 PlayStation, bla bla PlayStation gitu ya, tanpa ada filosofi apapun atau misalnya ide atau apa ya arti tertentu gitu ya di namanya dan segala macamnya. Dan ya udah buka tempat, kasih fasilitas yang sekiranya mencukupi gitu ya. Terus memiliki mindset ya udah kalau rental PS pasti ada aja yang main gitu. Nah, kebanyakan dari rental-rental yang ada gitu ya. Jangankan di Indonesia, di Bandung sendiri pun yang gue lihat tidak ada satupun yang brandingannya kuat gitu, kecuali memang orangnya benar-benar apa ya menggeluti bidang tersebut gitu. Kalau di Bandung tuh let's say ada Point Arena tapi itu sebenarnya warnet gitu, bukan rental PS gitu. Terus yang lain dan segala macam tuh ada, tapi kayak ya udah itu tuh hanya sekedar rental PS biasa aja gitu. Kenapa penting banget sih branding ini menurut gue? Karena kalau misalnya kalian bisa gitu ya untuk membranding si rental PS kalian gitu ya, setidaknya membranding aja, nggak usah bagus deh, membranding gitu. Kita kan harus beda dengan yang lain kan gitu. Sedangkan yang kita jual di sini tuh experience gitu, not the product gitu. Bukan PS5-nya kita jual, PS4-nya kita jual gitu, tapi kan kita sewakan gitu ya. Itu artinya kita kan menjual experience gitu. Nah, si experience ini ketika kita bisa membedakannya dengan rental-rental PS lain gitu ya, brandingannya akan terbentuk gitu. Kayak misalnya Ikuzo sendiri adalah baik lagi merupakan rental PS keluarga nomor 1 di Bandung. Experience ketika orang datang itu adalah merasa ya feels like home gitu, homey ya sebutannya gitu. Jadi orang datangnya disapa, butuh bantuan pasti dibantu gitu ya, fasilitas-fasilitas yang mendukung pun disediakan gitu untuk keluarga gitu, karena memang brandingan kita adalah rental PS keluarga. Sebenarnya yang kalau dari Ikuzo sendiri yang gue bangun itu justru bukan rental PS gitu, tapi yang gue bangun itu si nama Ikuzonya sendiri gitu. Jadi ibarat kata one day gue bikin warnet misalnya, atau gue bikin cafe atau apapun yang memang di bawah Ikuzo gitu ya, di dalam satu grup Ikuzo, ya orang-orang kayak oh udah pasti bagus tempatnya karena memang brandingan Ikuzo pun udah bagus gitu. Itu yang terjadi di dunia ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman sadar gitu ya. Semahal-mahalnya misalnya let's say Apple gitu ya, mau apapun MacBook-nya atau mungkin iPhone-nya gitu, karena memang brandingannya bagus, pasti kalian pengen itu kan, ketimbang kalian pengen beli Nokia, BlackBerry gitu, atau jauh-jauh mungkin Samsung segala macam. Kalau memang kalian punya duit yang sama gitu, kalian pasti milih iPhone gitu, karena memang brandingannya udah sekuat itu kalau iPhone gitu. Itu bedanya atau pentingnya kenapa kita harus bisa branding gitu ya, terlebih di bisnis rental PS kita, karena sebenarnya beneran nih gampang itu untuk bisa kalian ngelewatin kompetitor-kompetitor yang ada kalau misalnya brand atau rental PS kalian brandingannya tuh bagus dan jelas. Kalau misalnya kalian udah ngelewatin step itu gitu, kalian akan beda level sama yang lain gitu. Kalian udah nggak akan dibanding-bandingin sama rental PS lain, mau kalian ngasih harga lebih mahal pun, kalau memang misalnya brandingannya jelas dan diterima oleh masyarakat gitu, dalam artian kata bagus, orang nggak akan pernah compare gitu, dan orang akan bayar-bayar aja. Jadi kurang lebih kayak gitu faktor yang pertama kenapa di tahun 2024 bisnis rental PS masih menarik banget nih gitu, karena memang masih minim sekali brand-brand atau kompetitor yang memiliki branding yang bagus atau yang kuat setidaknya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kenapa ini bisa menarik di 2024 itu karena dari sisi gue sendiri gitu dulu ya 1 tahun yang lalu, atau mungkin kalian sekarang yang nonton video ini memiliki mindset oh ya udah rental PS pasti ada aja yang main gitu. Apakah mindset itu salah ataupun benar gitu? Jawabannya benar-benar aja gitu ya, sah-sah aja. Gue pun dulu 1 tahun yang lalu berpikir seperti itu gitu. Ya udah gue bikin rental PS, nggak perlu branding, nggak perlu nama, bahkan setidaknya orang tahu kalau itu rental PS, pasti orang tuh kayak main gitu. Karena ya rental PS sendiri tuh udah hadir di kehidupan sehari-hari kita udah dari lama banget gitu, dari zaman PS1, PS2 gitu ya kan, PS3, PS4 dan bahkan sampai PS5 sekarang. Ada juga yang sewain Nintendo Switch gitu ya, terus Xbox, terus ada juga simulator dan segala macam gitu. Jadi bener gitu mindset yang dimana sudah pasti ada yang main gitu, walaupun 1 atau 2 segala macam. Sebenarnya ya itu benar-benar aja. Tapi menurut gua walaupun ada yang main, tapi kan kita ya pasti siapa yang mau juga lah rentalnya cuma 1 orang yang main ataupun 2 orang yang main gitu per harinya. Kita pasti pengen rame kan gitu. Jadi dengan digabungkan dengan poin yang pertama tadi, dimana lo harus punya branding yang bagus, lo bisa melewatin mindset itu ya, walaupun mindset itu nggak salah juga gitu. Itu benar-benar aja karena memang itu ya apa ya, dari PS sendiri itu udah melekat banget di masyarakat gitu. Jadi ketika ada tempat baru, ternyata rental PS, setidaknya dia pernah sekali gitu untuk nyobain PS di situ gitu. Masalahnya lo bisa nggak ketika mereka main besoknya
lo bikin dia untuk main lagi dan ngajak temennya lagi gitu. Itu PR yang sebenarnya. Yang selanjutnya, kenapa ini masih bisa menarik banget di 2024? Karena rental PS menurut gue itu memiliki umur bisnis yang relatif cukup panjang gitu. Tapi kalau kalian mau adaptasi, kuncinya di situ. Kenapa sebenarnya kuncinya adaptasi? Karena menurut gue gini, gue tantang kalian coba sebutin 3 warnet terdekat dari rumah kalian ataupun yang langsung terbenak di otak kalian. Kalian kan pasti mikir gitu. Karena kenapa? Karena warnet tuh yang tadinya hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya, ada di mana. Karena mereka nggak mau beradaptasi dengan perkembangannya teknologi gitu ya, handphone, smartphone gitu, yang memang mereka bisa browsing dimanapun, bisa YouTubean dimanapun, bisa main game dimanapun gitu. Ketika warnet tidak bisa mengikuti demand tersebut, mereka akan mati gitu. Walaupun memang sekarang masih ada yang bertahan gitu, tapi itu butuh capital yang gede untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Nah, PlayStation ini menurut gue adalah suatu device atau sistem yang gak bisa digantikan oleh suatu sistem yang lain menurut gue sampai sekarang gitu. Walaupun PlayStation ada Xbox gitu, ada PC, ada game-game HP kayak Mobile Legends segala macam, itu tuh feelsnya beda men gitu. Karena lo datang ke rental sama teman-teman lo gitu ya, main FIFA segala macam. Kadang bukan tentang grafis, kadang bukan tergantung tentang device apa yang lo punya, konsol apa yang lo mainin gitu. Tapi karena memang feel lo bisa main di rental PS itu berbeda aja gitu. Bahkan gue aja yang dulu punya PS2 di rumah, tiap hari gue tetap ke rental gitu. Karena kebahagiaannya ada di situ gitu ya. Dicariin gara-gara udah terlalu lama main gitu kan. Lo lagi asik-asiknya main, taunya hujan deras, terus lo kayak, aduh gue sendirian di sini segala macam. Itu yang gue rasain dulu. Jadi asal kalian mau adaptasi, sebenarnya gini bisa panjang banget. Let's say gini deh, lo punya rental PS sekarang gitu ya, lo punya rental PS tapi ternyata sepi gitu. Dan setelah lo research, ternyata orang-orang udah nggak suka main PS lagi karena mungkin Sony-nya udah nggak ngeluarin game baru misalnya di zaman-zaman PS3. Sekarang kan udah nggak ada game baru di zaman PS3 kan, kecuali update-update bola ataupun yang lain gitu. Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan pasar yang dimana mereka mungkin pengennya PS4 gitu atau PS5 atau bahkan mundur ke PS2 gitu kan. Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan hal tersebut, nggak ada bedanya kita sama warnet gitu, yang memang mereka cuma bisa menawarkan browsing, main game punya seadanya gitu, paling Point Blank, Counter Strike dan lain-lain gitu kan. Gitu orang-orang kan sekarang pengennya main game-game yang berat gitu, kayak apa ya, let's say Valorant, PUBG gitu ya, GTA 5 online. Kita harus beradaptasi di situ gitu. Kalau enggak kita akan mati gitu. Nah, menurut gua untuk PS ini sendiri ini bisa banget untuk kita beradaptasi untuk kedepannya. So, yang menjadi inti kalau misalnya kita mau sustain untuk kedepannya, terlebih di bisnis rental PS ini atau di industri ini, kuncinya adalah adaptasi. Kita ikutin marketnya seperti apa maunya gitu ya, kebiasaan mereka udah kayak gimana sekarangnya. Jadi kalau kita bisa ngikutin kemauan mereka ataupun behavior mereka, kita akan tetap bisa sustain dan diterima oleh masyarakat gitu. Kita nggak akan mati kayak warnet dan segala macamnya gitu. Kurang lebih kenapa lo harus bisa beradaptasi di dunia rental PS ini. Yang selanjutnya, kenapa ini bisa menarik banget gitu ya menurut gue untuk bisa mulai bisnis rental PS di 2024, itu karena barrier to entry-nya itu sangat beragam sekali gitu. Barrier to entry itu buat teman-teman yang nggak tahu adalah sebuah tembok atau halangan ketika lo pengen mulai terjun nih untuk membuat sebuah rental PS pertama lo gitu. Itu adalah barrier gitu ketika lo mau entry. Si rental PS ini menurut gua barrier to entry-nya itu sangat super beragam banget gitu. Lo bisa bikin yang kayak gue Ikuzo PlayStation gitu ya, yang benar-benar semua fasilitasnya diperhatikan. Atau lo mau buka ya udah kayak kursi plastik di pinggir jalan, bahkan ada yang outdoor sekalipun gitu ya, yang cuman gelar tikar, bahkan nggak ada tikarnya, cuman langsung lantai. Itu kan macam-macam banget ya. Itu terserah kalian mau bikin rental PS yang seperti itu atau mau bikin rental PS yang kayak Ikuzo misalnya gitu. Itu sah-sah aja. Balik lagi karena kita punya privilege yang berbeda-beda gitu ya, dan kita punya konsep dan ide kita masing-masing gitu. Lo mau bikin yang tikaran terserah, lo mau bikin yang langsung di lantai terserah gitu kan, mau bikin yang sofa ataupun bahkan langsung kasur mungkin gitu deh, itu terserah juga. Karena barrier to entry-nya itu beneran macam-macam. Lo bisa mulai start di let's say berapa ya, capital 30, 40 juta, 50 juta gitu ya, atau mungkin bisa langsung 100, 200. Bahkan ada yang gue tahu dia bikin sekitar setengah M gitu ya, 500 juta. Dan kemarin gue baru ketemu orang juga yang dia bahkan bikinnya kayak itu lebih dari 3M deh harusnya gitu. Bikin sebuah rental PS lebih dari 3M itu kan fasilitasnya berarti kan nggak main-main gitu. Nah, gimana cara dapetin capital segitu? Nanti kita akan ada juga video yang membahas hal tersebut. Tapi pada intinya kalau sekarang itu barrier to entry-nya bermacam-macam banget gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan budget yang ada, kita bisa sesuaikan dengan kondisi dan privilege kita masing-masing, sehingga at the end kita bisa bikin rental PS sesuai identitas kita. Kita mau dibikin seperti apa?
Apakah mau sofa yang bagus kayak Ikuzo, atau mungkin ya udah yang lesehan karena memang marketnya suka seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang terakhir, menurut gue kenapa 2024 merupakan tahun terbaik atau mungkin tahun yang masih menarik nih ya ketika kalian mau bikin bisnis rental PS, karena menurut gue bisnis ini mempunyai exit plan yang sangat beragam gitu. Exit plan adalah skema atau rencana ketika misalnya kita ternyata gagal untuk bisa membuat rental PS kita sustain gitu. Misalnya kita 1 tahun, 2 tahun, ternyata di tahun ketiga kita tahunya bangkrut dan segala macam gitu. Gue pernah dapat kata-kata dari salah satu mentor gue mengatakan bahwa if you fail to plan, then you plan to fail gitu. Artinya apa gitu ya? Ini gue ulang. Ketika lo gagal untuk berencana, berarti lo berencana untuk gagal gitu. Karena tanpa faktor X gitu, semuanya tuh yang nentuin tuh kita gitu ya. Kita mau bikin bisnis model yang seperti apa gitu ya, dalam 1 tahun skema revenue-nya seperti apa gitu, dalam 2 tahun seperti apa, segala macam. Apakah kita bisa mengelola uangnya dan segala macam untuk bisa bikin bisnis rental PS kita sustain. Jadi kita harus rencanain dulu sedetail-detail mungkin kelebihan kita apa, kekurangan kita apa saja sumber daya yang kita punya untuk sekarang, dan rencananya kita untuk bisa buka dan bisa sustain itu seperti apa. Tapi ketika memang mungkin gitu ya, amit-amit gitu ya, ketika kalian mulai taunya ada faktor X itu macam-macam. Bisa kebakaran, bisa kemalingan gitu ya, atau mungkin hal-hal lain yang memang di luar dugaan dan ya kita nggak pernah duga sebelumnya gitu ya, itu faktor X. Ketika misalnya hal-hal tersebut terjadi gitu ya, dimana membuat rental PS kita sudah tidak bisa berjalan lagi gitu ya, dalam tanda kutip sebenarnya kita menyerah gitu ya, sebenarnya exit plan-nya macam-macam gitu. Nah kalau misalnya saran dari gue adalah bisa disewain keluar PS-nya gitu, jadi kalian nggak perlu bayar tempat lagi untuk membuka rental PS di suatu tempat, atau mungkin justru dijual lagi gitu. Kalau misalnya dijual lagi, sebenarnya skemanya ada 2 gitu. Either kalian beli baru PS-nya dari awal terus dijual dengan harga yang nggak terlalu turun, atau mungkin kalian dapetin PS yang nggak terlalu bagus di awal dalam artian second, dan kalian bisa menjualnya kalaupun nggak dengan harga yang sama, kalian bisa naikin harganya dikit gitu untuk menutup beberapa kekurangan atau kerugian yang lain misalnya. Jadi exit plan-nya macam-macam gitu. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu suka hal ini gitu. Ini buat teman-teman yang hanya untuk referensi exit plan-nya seperti apa. Tapi baik lagi, gue suka banget quotes-nya dari mentor gue mengatakan bahwa itu tadi, ketika lo gagal untuk berencana, berarti lo berencana untuk gagal gitu. Jadi sebelum mulai, rencanakan semuanya dengan detail gitu ya. SWOT-nya seperti apa gitu ya, growth to market-nya seperti apa dan segala macam. Ketika kalian udah tahu, baru gas gitu. Karena ya itu tadi, takutnya kalian gak bisa mempertahankan semangat kalian, terus kalian menyerah di tengah jalan, terus semuanya terbuang dengan percuma, itu ya buang-buang waktu aja kayak gitu. Jadi coba rencanakan sedetail mungkin. Kurang lebih menurut gue itu 5 hal yang membuat rental PS ini masih menarik banget di tahun 2024. Gue akan banyak share-share lagi hal-hal kayak gini ke depannya. Tapi kalau misalnya kalian punya ide pembahasan sendiri, bisa komen di bawah. Kita masih akan bikin banyak video-video seperti ini, karena memang niat gue adalah 100% untuk membantu para pebisnis rental PS yang ada di Indonesia gitu. Karena gue tahu industrinya gede, banyak yang mau terjun di industri ini, dan gue siap untuk bisa membantu kalian setidaknya apa yang gue lakukan selama 1 tahun ke belakang gitu. Gue berkaca kepada diri gue sendiri aja. Kurang lebih videonya kayak gini aja. Semoga kalian merasa terbantu ya dengan apa yang gue sampaikan dalam video ini. Share juga ke teman-teman kalian sekiranya siapapun yang membutuhkan gitu ya, atau ada yang mau bikin rental PS, ataupun yang cari referensi ilmu tentang bisnis dan lain-lain. Nama gue Pramudia, thank you udah nonton.